Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan kembali mengulas suatu materi yang sangat menarik untuk bisa kita pahami, yang dimana materi ini merupakan dasar dalam penulisan karya ilmiah, baik pada karya ilmiah skripsi, tesis maupun disertasi nantinya. Materi kita ini membahas tentang data penelitian, yang dimana data penelitian ini adalah sebuah dasar atau sebuah bahan utama dalam melanjutkan penelitian nantinya, mulai dari bab 1, 2, 3, dan seterusnya, dimana yang dibutuhkan adalah tentang pengelolaan data tersebut. Materi kita pada kali ini terdiri atas 5 bagian, yaitu pertama tentang pengertian data tersebut, yang kedua tentang pengelompokan data, yang ketiga tentang metode pengumpulan data, yang keempat skala pengukuran data, dan yang kelima tentang skala pengukuran instrumen penelitian. Dengan menguasai kelima hal tersebut, kita harapkan nantinya adik-adik bisa melanjutkan penelitian dan bisa memahami tentang data tersebut. Marilah kita bersama membahas tentang pengertian data. Banyak di antara kita tidak memahami atau susah membedakan mana sebuah data dan mana sebuah informasi. Menurut para ahli, data adalah merupakan bahan baku. Yang namanya bahan baku artinya dia belum diolah gitu. Belum diolah, tapi merupakan sebagai bahan dasar yang nantinya dilanjutkan pada tahapan-tahapan penelitian selanjutnya. Sehingga data ini dia merupakan bahan baku yang memiliki makna baik secara kualitatif maupun bahan baku dalam bentuk kuantitatif untuk dilaksanakan kajian yang lebih mendalam serta memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan, sehingga bisa dipahami bahwa data ini adalah suatu bahan dasar baik dalam bentuk kualitatif maupun dalam bentuk kuantitatif yang nantinya akan kita lanjutkan atau dilaksanakan kajian yang lebih mendalam serta memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Biasanya data itu dikaitkan dengan tempat dan waktu. Ini yang paling penting karena terkadang data yang ada pada suatu tempat itu bisa saja berubah atau berbeda dengan data yang lainnya. Atau bisa juga data yang kita kumpulkan pada suatu tempat ini akan berbeda nilainya ketika dilaksanakan pengumpulan data pada 4-5 tahun ke depan. Sehingga biasanya data yang kita kumpulkan tersebut itu harus dikaitkan tentang di mana data tersebut ditemukan dan kapan data tersebut kita mengambilnya. Penyebutan tempat dan waktu ini sangat penting karena data tersebut akan bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu, serta data yang diambil akan berbeda dengan daerah lainnya. Contoh, misalnya kita ingin mengetahui data jumlah penduduk Kabupaten Jayawijaya pada suatu waktu. Misalnya pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Jayawijaya sebanyak 200.000 orang. Maka bisa kita pastikan pada tahun 2022 mungkin saja atau data ini akan berbeda dengan data yang kita kumpulkan pada tahun 2020. Bisa saja dia semakin bertambah ataupun semakin berkurang. Sehingga yang perlu kita pahami bahwa ketika mengambil sebuah data, maka harus kita kaitkan atau kita sebutkan di mana data tersebut kita dapatkan dan kapan data tersebut kita mengambilnya. Dalam penggunaan data, para ahli memberikan beberapa persyaratan. Yang pertama, data tersebut harus objektif. Yang kedua,
data yang kita kumpulkan itu harus representatif, harus sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan penelitian. Yang ketiga, yang diharapkan kesalahan bakunya sangat kecil. Meskipun kita tahu bahwa data yang kita kumpulkan itu belum tentu valid 100%, tapi harapan kita kesalahan baku yang terjadi ini seminimal mungkin. Yang keempat, data yang kita kumpulkan itu harus up to date. Tidak basi, karena kita pahami sebelumnya bahwa data dari waktu ke waktu itu bisa saja akan berubah, sehingga data yang kita kumpulkan sebaiknya data yang harus up to date gitu. Dan kelima, data yang kita kumpulkan harus relevan sesuai dengan target atau tujuan yang ingin kita lakukan dalam sebuah penelitian. Bagaimana pengelompokan data? Jadi setelah kita memahami bahwa data tersebut adalah sebuah bahan baku yang nantinya akan kita olah dan menjadi sebuah informasi, dan di mana data ini merupakan gambaran suatu kejadian atau permasalahan dalam sebuah penelitian. Kalau kita melihat kelompok-kelompok data, jadi data ini dikelompokkan pada berbagai bentuk. Yang pertama, data menurut sumber atau cara memperolehnya. Yang pertama ada dikatakan data primer, di mana data primer ini adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau objek penelitian. Dalam artian, ketika seorang peneliti memperoleh data tersebut atau melakukan pengumpulan data dan diambil langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian, maka inilah yang disebut dengan data primer. Yang kedua, data itu bisa kita ambil dalam bentuk data sekunder, yang dimana data yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh organisasi lain yang bukan pengolahannya. Dalam artian, seorang peneliti mengambil data tersebut dari sebuah sumber, baik sebuah organisasi ataupun bentuk-bentuk yang lainnya, tanpa si peneliti melakukan turun langsung ke lapangan. Maka inilah yang dimaksud dengan data sekunder. Misalnya, kita ingin mencari data berapa jumlah penduduk Kabupaten Jayapura. Ketika kita mengambil data dari BPS atau Badan Pusat Statistik yang dipublikasikan oleh BPS tersebut secara resmi, maka data ini yang disebut dengan data sekunder. Tapi ketika kita ingin mencari jumlah penduduk dan kita turun langsung mendata, melakukan survei pada seluruh penduduk di Kabupaten Jayapura, maka ini disebut dengan data primer. Jadi menurut sumber ini bisa kita bedakan, ada yang disebut dengan data primer, yang dimana peneliti melakukan turun langsung ke lapangan, melakukan survei dan mengambil data tersebut. Dan ada juga yang disebut dengan data sekunder, yang dimana hanya mengambil data dari sebuah organisasi atau mengambil data dari pihak kedua tanpa si peneliti turun langsung mengambil data tersebut. Itu data menurut sumbernya. Yang kedua, data pengelompokan data bisa kita melihat dari menurut jenisnya, jenis data tersebut atau sifat dari data tersebut. Yang pertama ada yang disebut dengan data kuantitatif, di mana data kuantitatif ini serangkaian data yang berguna dan terdiri dari angka-angka. Jadi ciri khas dari data kuantitatif, data yang didapatkan itu dalam bentuk angka-angka, yang dimana angka-angka tersebut kita dapat ukur dan dibuatkan peringkat-peringkatnya. Jadi data kuantitatif, ciri khas dari data kuantitatif yang paling utama, data yang dikumpulkan dalam bentuk angka-angka. Itu data yang pertama menurut jenis atau sifatnya. Yang kedua, ada yang disebut dengan data kualitatif. Karena terkadang kita mengumpulkan data yang dimana data tersebut bukan hanya dalam bentuk angka-angka, sehingga ada yang disebut dengan data
kualitatif. Data kualitatif ini adalah data dalam bentuk sebuah pendapat atau pernyataan dan bukanlah dalam bentuk angka. Ini perbedaan mendasar antara data kuantitatif dan data kualitatif. Jadi data kualitatif ini dia dalam bentuk pendapat atau pernyataan dan bukan dalam bentuk angka, tetapi berupa dalam bentuk kata-kata atau bisa dalam bentuk kalimat. Sehingga data-data dalam bentuk kata-kata atau kalimat inilah yang kita maksud data menurut jenisnya atau sifatnya dalam bentuk data kualitatif. Jadi kami harapkan Anda bisa membedakan ketika nanti turun ke lapangan mengumpulkan sebuah data, maka kita bisa bedakan antara yang mana data dalam bentuk kuantitatif, yang dimana ciri khasnya adalah data tersebut dalam bentuk angka-angka. Atau bisa saja kita turun ke lapangan mengumpulkan data yang kita kumpulkan dalam bentuk pendapat atau pernyataan, dan pendapat tersebut atau pernyataan tersebut bukanlah dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk kalimat atau kata-kata. Inilah yang disebut dengan data kualitatif. Selanjutnya, pengelompokan data bisa kita lihat dari waktu pengumpulannya, kapan atau waktu dari pengumpulan data tersebut. Ini terdiri dari dua. Yang pertama ada yang disebut dengan data silang. Jadi pengelompokan data menurut waktunya bisa kita kategorikan yang pertama dalam bentuk data silang atau cross section data, yang mana data yang dikumpulkan dalam suatu periode atau waktu tertentu biasanya menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam periode tersebut. Ini yang dimaksud dengan data silang. Yang kedua, ada yang disebut dengan data berkala atau time series, yang dimana data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu pada satu objek dengan tujuan untuk menggambarkan perkembangan dari objek tersebut. Perbedaan mendasar dari data silang dan data berkala ini bisa kita pahami bahwa data silang itu data yang dikumpulkan pada satu periode. Misalnya kita ingin mengetahui jumlah pendapatan seorang kepala distrik. Ketika misalnya kita mengatakan pendapatan kepala distrik atau misalnya pendapatan pedagang. Pendapatan pedagang dalam satu bulan, misalnya pada bulan Januari 2022 sebesar 20 juta. Ketika kita hanya menyebutkan satu periode, misalnya pendapatan pada bulan Januari, hanya pada bulan Januari, maka inilah yang disebut dengan data silang. Adapun data berkala atau time series ini bukan hanya pada satu waktu, tapi bisa pada beberapa waktu, baik pada hari, bulan, maupun tahun. Misalnya, jumlah pendapatan pedagang pada bulan Januari sebesar 20 juta, pada bulan Februari sebesar 30 juta, pada bulan Maret sebesar 20 juta. Jadi kita bisa menggambarkan perkembangan dari objek tersebut, jumlah pedagang tersebut, jumlah pendapatan pedagang tersebut, maka inilah yang dimaksud dengan data berkala. Jadi perbedaan mendasar antara data silang dan data berkala, kalau data silang ini pada suatu periode atau hanya pada waktu tertentu saja. Adapun pada data berkala, ketika data yang kita kumpulkan dari waktu ke waktu atau ada beberapa waktu, maka inilah yang dimaksud dengan data berkala. Jadi contoh yang kami sebutkan tadi, saya ulangi, data silang hanya pada satu periode. Misalnya jumlah pendapatan pedagang pada bulan Januari sebesar 20 juta, maka inilah yang dimaksud dengan data silang atau cross section data. Adapun data berkala itu ketika kita mengumpulkan data pada beberapa waktu. Misalnya jumlah pendapatan pedagang pada bulan Januari sebesar 20 juta, terus pendapatan pada bulan Februari sebesar 30 juta, pada bulan Maret sebesar 40 juta. Jadi
kita bisa mendapatkan data dari waktu ke waktu pada 3 bulan berturut-turut, maka inilah yang dimaksud dengan data berkala atau data time series. Jadi itu pengelompokan data menurut waktu pengumpulannya. Yang ketiga, kita akan mencoba melihat bagaimana metode pengumpulan data. Jadi, pada saat kita mengumpulkan data, maka kita harus mengetahui cara dalam pengumpulan data tersebut. Sehingga nantinya pada saat turun di lapangan, kita tidak terjadi kebingungan apa yang harus saya lakukan dalam mengumpulkan data tersebut. Metode pengumpulan data menurut Siregar di bukunya pada tahun 2011 halaman 17 mengatakan metode pengumpulan data adalah suatu prosedur, suatu cara yang dimana cara tersebut dia sistematis, tersistem dengan baik, dan memiliki standar yang jelas untuk memperoleh data yang diperlukan. Sehingga ketika kita turun ke lapangan dalam mengumpulkan data, itu tidak asal turun saja, tapi kita harus punya atau memiliki metode dalam pengumpulan data tersebut. Karena dalam metode pengumpulan data tersebut ada cara atau ada suatu prosedur yang dimana prosedur itu harus sistematis dan memiliki standar yang jelas dalam memperoleh data yang kita butuhkan. Dalam metode pengumpulan data, hal yang paling penting yang harus kita pahami bahwa terjadi keselarasan atau terjadi kesamaan atau sejalan antara metode pengumpulan data dan masalah penelitian yang akan kita ulas atau yang akan kita bahas. Kapan tidak terjadi keselarasan atau tidak terjadi hubungan yang baik antara metode pengumpulan data dan masalah penelitian, maka otomatis tujuan dari penelitian kita pasti tidak sesuai dengan sasaran. Karena pengalaman yang kita dapatkan, banyak hasil-hasil penelitian itu tidak tepat sasaran karena salah satu permasalahan salah dalam metode atau cara mengumpulkan data dari si peneliti. Ini yang harus dipahami baik-baik. Dalam metode pengumpulan data itu harus sesuai dengan masalah penelitian yang Anda angkat nantinya. Dalam metode pengumpulan data ini terdiri dari berbagai macam. Kita coba mengutip pendapat dari Sugiono yang mengatakan metode pengumpulan data yang umum digunakan itu dalam 3 bentuk. Yang pertama, metode bisa kita lakukan dalam bentuk wawancara. Yang kedua, dalam bentuk kuesioner atau daftar pertanyaan. Yang ketiga, bisa dilakukan dalam bentuk observasi. Dalam metode pengumpulan data ini, bisa kita lakukan pada satu metode saja, atau bisa kita lakukan pada 2 atau 3 metode sekaligus. Jadi, di sini silahkan Anda melakukan sesuai dengan masalah penelitian yang Anda angkat, atau bisa saja melihat dari rumusan masalah yang ingin dijawab, maka bisa dilakukan pada beberapa bentuk metode. Bisa Anda lakukan hanya satu cara saja melalui wawancara, atau bisa lakukan saya ingin melakukan dalam bentuk wawancara dan kuesioner. Silahkan. Atau bisa juga saya hanya observasi saja. Silahkan. Jadi tergantung dari masalah penelitian yang Anda angkat dan rumusan masalah yang ingin Anda jawab nantinya. Kita coba bahas satu persatu dalam metode penelitian ini. Yang pertama, metode wawancara. Sering kita melihat, menonton di televisi atau mendengar, ataupun mungkin kita rasakan tentang metode wawancara ini. Metode wawancara yaitu cara pengumpulan data yang bersifat langsung, yang dimana peneliti dalam bentuk bertanya ataupun berbincang dengan objek penelitian. Jadi metode wawancara ini
itu sifatnya langsung, baik dalam bentuk bertanya ataupun melakukan diskusi atau melakukan perbincangan dengan objek penelitian. Seorang peneliti ketika turun di lapangan melakukan metode wawancara, ada hal yang penting yang harus dipersiapkan, yang dimana metode wawancara ini seorang peneliti harus menggunakan alat panduan wawancara. Sehingga pada saat Anda wawancara nantinya itu bisa terstruktur dengan baik, bisa sesuai dengan target yang kita inginkan. Meskipun dalam alat panduan wawancara ini bisa dilakukan dalam bentuk panduan yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita lebih dalam yang mana panduan wawancara yang terstruktur dan mana yang panduan tidak terstruktur. Jadi pada prinsipnya panduan secara umum dulu yang kita bahas pada pertemuan ini, bahwa alat panduan wawancara terstruktur yaitu hal-hal yang ingin kita pertanyakan itu sudah kita persiapkan sebelumnya. Jadi misalnya pertanyaan yang akan kita pertanyakan ke objek penelitian ada 5 pertanyaan, bentuknya sudah jelas, dan 5 ini yang kita ingin pertanyakan ke objek penelitian tanpa mengurangi dan tanpa menambah hal-hal lain untuk kita pertanyakan. Inilah yang dimaksud dengan panduan wawancara terstruktur. Adapun panduan wawancara tidak terstruktur, yaitu alat panduan wawancara yang kita sudah bawa, yang kita sudah persiapkan sebelumnya, yang ingin kita pertanyakan ke objek penelitian, bisa saja dia bertambah jumlah soal atau jumlah bahan pertanyaan yang kita pertanyakan tergantung dari bahan perbincangan. Jadi yang awalnya misalnya kita persiapkan 5 pertanyaan, tapi ketika kita berbincang dengan objek penelitian, ada hal lain yang ingin kita pertanyakan tentang masalah penelitian, bisa saja nantinya dia akan bertambah menjadi 7, 8, ataupun lebih dari bahan wawancara kita. Inilah yang dimaksud secara umum metode wawancara yang tidak terstruktur. Itu yang pertama, bagaimana kita metode dalam pengumpulan data. Yang kedua, kita bisa melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode kuesioner atau angket. Biasanya ada perbedaan antara metode wawancara dan kuesioner. Yang pertama, ketika yang objek penelitian kita tidak terlalu banyak, dalam artian bisa kita jangkau dengan waktu yang disediakan, maka bisa kita lakukan dengan metode wawancara. Akan tetapi ketika objek penelitian kita atau sampel penelitian yang ingin kita kumpulkan datanya itu jumlahnya banyak dan memerlukan waktu yang lama dalam mengumpulkan data tersebut, maka sebaiknya kita lakukan dalam bentuk metode kuesioner atau dalam bentuk angket. Karena dengan metode kuesioner atau metode angket ini bisa mempercepat dalam pengumpulan data ketika objek penelitian kita begitu banyak dan susah dijangkau dalam waktu secepatnya. Meskipun dalam metode kuesioner atau angket ini juga memiliki kelemahan. Apakah yang kita pertanyakan, khawatirnya ketika dia dalam bentuk tulisan bisa saja kurang dipahami oleh objek penelitian. Kita coba lihat dulu. Metode kuesioner atau angket ini adalah satu set pertanyaan. Jadi kuesioner itu dia adalah satu set pertanyaan yang mencakup semua pernyataan dan pertanyaan. Jadi kuesioner itu bisa dalam bentuk pernyataan, bisa juga dalam bentuk pertanyaan yang akan digunakan untuk mendapatkan data. Jadi pada prinsipnya metode kuesioner ini jumlah pertanyaan pada satu objek itu sama jumlahnya dengan jumlah pertanyaan yang kita tanyakan pada objek yang lain.
Jadi satu set pertanyaan baik dalam bentuk pernyataan ataupun pertanyaan yang akan digunakan untuk mendapatkan data, baik yang dilakukan melalui telepon, surat, ataupun tatap muka. Jadi pengumpulan data ini di mana satu set pertanyaan, baik pertanyaan tersebut dalam bentuk pertanyaan tertutup atau biasa diistilahkan dengan pertanyaan pilihan ganda, yang dimana nantinya objek penelitian kita menjawabnya pada pilihan ganda yang kita sudah tentukan. Jadi mereka hanya menjawab melalui tulisan pada pilihan ganda yang sudah kita siapkan. Ataupun bisa juga dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan secara terbuka, atau biasanya kita istilahkan pertanyaan secara esai, yang dimana objek penelitian itu menjawab pertanyaan secara tertulis dengan pendapat mereka tanpa kita berikan arahan pada pilihan ganda gitu. Itu metode kuesioner. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita lebih detail tentang metode kuesioner. Jadi pada prinsipnya yang ingin kita berikan penjelasan dalam metode pengumpulan data tersebut bisa Anda lakukan dengan cara wawancara, atau bisa juga dilakukan dengan bentuk metode kuesioner. Satu set pertanyaan di mana objek penelitian menjawabnya secara tertulis. Yang ketiga, metode pengumpulan bisa kita lakukan dalam bentuk observasi. Maaf ini salah, yaitu alat pengumpulan data berdasarkan observasi atau pengamatan langsung, yang dimana kita bisa lakukan melalui pengamatan langsung tanpa harus melakukan wawancara dan kuesioner. Kita hanya melihat secara langsung, mengamati secara langsung hasil pengamatan kita, itulah yang kita catat, kita kumpulkan data-datanya. Pelaksanaan secara observasi ini biasanya bersifat penarikan kesimpulan tentang ciri-ciri individu dengan cara mendengar dan melihat sendiri peristiwanya. Dan dimana dengan melihat dan mendengar sendiri peristiwanya, inilah yang kita tulis, kita kumpulkan datanya untuk kita olah untuk mendapatkan jawaban dari penelitian kita. Jadi metode pengumpulan data itu bisa kita lakukan baik melalui wawancara, kuesioner, dan observasi. Itu 3 metode dalam pengumpulan data. Untuk skala pengukuran data, ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, pada sesi berikutnya, dalam bagaimana skala-skala yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut. Saya rasa cukup dalam pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami bahas itu bisa dimengerti. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, silakan bertanya melalui deskripsi ataupun bisa bertanya langsung kepada kami. Saya rasa cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan kita ketemu di sesi berikutnya.